Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihatun dengan NIM 201300142. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenai analisis jurnal yang sudah analisis pembelajaran. Yang pertama dengan judul penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah melalui program literasi dasar di SD Negeri 37 Pontianak Tenggara oleh Herwulan Iren Purnama Marzuki Sri Utami dengan nama jurnal pendidikan dan pembelajaran dengan isi latar belakang penguatan pendidikan karakter bukanlah suatu kebijakan baru sama sekali karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter di sekolah sudah menjadi gerakan nasional. Satuan pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki sistem infrastruktur dan dukungan ekosistem pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia melalui dari perkotaan sampai pedesaan. Sudah banyak praktik baik yang dikembangkan sekolah namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk memastikan agar proses pembudayaan nilai-nilai karakter penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif atau tempat di mana pengalaman partisipan diperoleh atas permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi. Analisis yang akan digunakan penelitian ini adalah analisis data model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, teknik yang digunakan untuk melacak credibility dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Kemudian hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah melalui program literasi dasar di Sekolah Dasar Negeri 37 Pontianak Tenggara dilakukan melalui yang pertama perencanaan pembelajaran penguatan pendidikan karakter melalui program literasi dasar pada guru kelas 1 dan 4 sudah dilakukan sesuai dengan pedoman kurikulum 2013 dan panduan program sekolah yang memuat nilai-nilai karakter penguatan pendidikan karakter yang budidayakan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran penguatan pendidikan karakter melalui program literasi dasar pada guru kelas 1 dan 4 diterapkan melalui pendekatan pembelajaran saintifik dan quantum learning yang dilaksanakan melalui keteladanan guru dan dilakukan setiap hari secara rutin oleh semua warga sekolah. Evaluasi pembelajaran penguatan pendidikan karakter melalui program literasi dasar pada guru kelas 1 dan 4 dilakukan melalui penilaian autentik yang mencakup penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Penilaian proses dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung di dalam maupun di luar kelas. Sedangkan penilaian hasil belajar dilaksanakan setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Ada dua cara penilaian karakter yang dilakukan di sekolah. Penerapan pendidikan karakter berbasis literasi dasar ini yaitu melalui observasi dan portofolio. Kemudian jurnal yang kedua yaitu berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis komik tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada anak SD oleh Endang Sri Lestariningsih Rahmael Ambardini dengan nama jurnal Pedagogi Olahraga dan Kesehatan yang melatar belakangi penelitian ini adalah rendahnya minat baca yang dialami siswa SD Negeri Depok 1 juga dialami oleh siswa di Indonesia pada umumnya. Hal berdasarkan pernyataan dari mantan Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, pendidikan Indonesia gawat darurat. Pernyataan tersebut didasarkan pada temuan penelitian PISA, Program for International Student Assessment, yaitu merupakan studi internasional yang diselenggarakan setiap 3 sains siswa sekolah berusia 15 tahun. Hasil penelitian terbaru tahun 2015 yang menunjukkan bahwa dari 65 negara peserta yang diteliti pada anak usia 15 tahun untuk kemampuan matematika, sains, dan membaca, Indonesia berada pada posisi ke-64, sedikit lebih baik dari negara Peru yang berada di urutan paling bawah. Hasil penelitian PISA memperlihatkan bahwa minat baca anak Indonesia sangat rendah jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal tentunya kita tahu bahwa hanya dengan membaca seorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Kondisi tentu berita ini adalah berita yang cukup memprihatinkan karena dengan kondisi rendahnya masa depan bangsa. Pelajar merupakan harapan bangsa di masa depan dan penerus keberlanjutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan jenis penelitian dalam penelitian R&D. Prosedur pengembangan desain pembelajaran dalam penelitian R&D Borg and Gall 2007 melalui 6 tahapan yakni research and information collecting, planning, develop preliminary form a product, test the feasibility, test the efficiencies, final product. Kemudian hasil penelitian produk akhir diperoleh melalui tahapan terakhir dengan uji coba untuk mengetahui apakah produk yang dikembangkan efektif digunakan
Uji efektivitas ini melibatkan 2 sekolah yaitu SD Negeri Samirono sebagai kelas eksperimen dan SD Negeri Sidorejo sebagai kelas kontrol. Setiap kelas terdiri atas 4 kelas, yaitu kelas 4A, 4B, 5A, dan 5B. SD Negeri Samirono terdiri atas 119 orang siswa dan SD Negeri Sidorejo terdiri atas 115 orang siswa. Komik yang dikembangkan oleh peneliti ini berisi cerita mengenai perilaku hidup bersih dan sehat siswa sekolah dasar. Karakter yang ditampilkan yaitu beberapa siswa sekolah dasar dan guru di mana terdapat siswa yang memiliki perilaku hidup sehat yang kurang baik sehingga berdampak pada kesehatan dan aktivitas sosialnya, serta terdapat cara atau langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga perilaku hidup sehat yang baik. Komik tidak hanya menampilkan karakter-karakter tokoh kartun, namun juga menampilkan warna-warna pada setiap objek gambar yang dapat menambah kemenarikan dari komik tersebut. Oleh karena itu, penggunaan media komik untuk menyampaikan materi perilaku hidup bersih dan sehat dalam penelitian ini dapat berkontribusi yang dalam memberikan nilai rata-rata yang lebih tinggi dibanding dengan kelas yang tidak menggunakan media komik. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu berjudul pengembangan buku pengayaan tema budaya lokal berbasis penguatan pendidikan karakter dan literasi oleh Reza Aprilia, Resterina, dan kawan-kawan. Dengan nama jurnal pendidikan yang melatar belakangi penelitian ini adalah penerapan literasi dalam dunia pendidikan merupakan aspek yang penting melalui pendidikan literasi kemampuan siswa dalam memahami berbagai hal dapat meningkat. Penelitian oleh Izati Wahyudi dan Sugiyarti pada tahun 2018 bahwa penerapan model problem based learning berbasis literasi dapat menambah keaktifan dalam berbagai kegiatan dan hasil belajar tematik siswa. Didukung riset oleh Aisyah, Kipiana, dan Jatmika pada tahun 2017, bahan ajar berbasis literasi bercirikan quantum teaching teruji kelayakannya dan meningkatkan kompetensi siswa. Berdasarkan beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan literasi siswa yang dikembangkan melalui banyak media dapat mempengaruhi aktivitas dan kompetensi siswa. Kebermanfaatan pembelajaran menggunakan budaya lokal, pendidikan karakter, dan literasi tersebut diintegrasikan ke dalam buku pengayaan guna dijadikan salah satu referensi dalam mengatasi permasalahan yang ada di SD Negeri 1 Kerangan. Buku pengayaan ini berfungsi sebagai buku penunjang bagi tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku pada kelas 4 sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan ini menggunakan pengembangan ADDIE, Analysis, Design, Develop, Implement, dan Evaluation, yang fokus pada tujuan pengembangan tetapi didukung dengan uji keefektifan untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian pengembangan menghasilkan produk berupa buku siswa bertema budaya lokal yang berbasis PPK dan literasi dan buku panduan guru. Kemudian hasil penelitian pengembangan ini adalah buku pengayaan tema budaya lokal berbasis PPK dan literasi untuk kelas 4 SD sebagai buku penunjang bagi tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Buku ini terdiri dari buku siswa dan buku panduan guru. Berdasarkan uji kelayakan dari ahli, guru, dan siswa, maka dapat disimpulkan bahwa buku ini valid dan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, berdasarkan uji pengaruh yang dilakukan guna mendukung hasil penelitian diperoleh hasil bahwa buku pengayaan tema budaya lokal berbasis karakter. Kemudian, jurnal yang keempat yaitu dengan judul Pengembangan Media Audiovisual Bahasa Indonesia berbasis HOT oleh Salman Amirah, Didin Syahrudin, Yusuf Triherlambang. Dengan nama jurnal yaitu Journal of Primary Education yang melatar belakangi penelitian ini adalah setelah dilakukan research oleh peneliti media pembelajaran audiovisual khususnya media pembelajaran audiovisual berbasis HOT dengan materi hidup bersih dan sehat untuk sekolah dasar. Berdasarkan persoalan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pengembangan media audiovisual berbasis HOT, materi hidup bersih dan sehat. Tujuannya, penelitian ini adalah untuk merumuskan rancangan media audiovisual bahasa Indonesia berbasis HOT, materi hidup bersih dan sehat. Yang kedua, menentukan tahap-tahapan pengembangan rancangan media audiovisual bahasa Indonesia berbasis HOT, materi hidup bersih dan sehat. Dan ketiga, mendeskripsikan respon guru dan siswa dalam penggunaan rancangan media audiovisual bahasa Indonesia berbasis HOT, materi hidup bersih dan sehat. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian berbasis pengembangan jenis Design and Development Research dengan mengadopsi model ADDIE
oleh Rusdi pada tahun 2019 yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap analisis, tahap perancangan, tahap pengembangan, tahap implementasi, tahap evaluasi. Partisipan dalam penelitian ini meliputi para tim ahli yang berperan sebagai validator dan juga pengguna media yang meliputi guru dan siswa di SD Negeri Kedokan. Adapun instrumen yang digunakan ialah instrumen data menggunakan pedoman wawancara dan angket dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan expert review. Kemudian hasil penelitian ini yaitu rancangan media audio visual bahasa Indonesia berbasis HOT, materi hidup bersih dan sehat diawali dengan tahap analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta analisis kurikulum yang digunakan. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi acuan peneliti dalam merancang desain GBPM. GBPM yang telah dibuat kemudian dikembangkan kembali menjadi storyboard media audiovisual bahasa Indonesia berbasis HOT, materi hidup bersih dan sehat yang kemudian dikembangkan kembali dalam bentuk desain media audio visual berbasis HOT, yakni prototype. Prototype tersebut dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva, VN, dan YouCut Video. Adapun tahapan pengembangan media audiovisual bahasa Indonesia berbasis HOT, materi hidup bersih dan sehat yakni diawali dengan uji validasi produk dan selanjutnya dilakukan tahap revisi produk. Hasil akhir dari pengembangan produk ini menghasilkan video pembelajaran bahasa Indonesia berbasis HOT, materi hidup bersih dan sehat di rumah, sekolah, tempat bermain, dan tempat umum. Dalam penelitian yang dilakukan, hasil akhir produk yang telah dikembangkan oleh peneliti mendapatkan hasil validasi sang layak dari ahli materi dan juga ahli media dengan presentasi sebesar 94% oleh ahli materi dan 86,75% oleh ahli media. Guru dan siswa memberikan respon yang positif dalam penggunaan media audiovisual bahasa Indonesia berbasis HOT, materi hidup bersih dan sehat. Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru dan juga siswa, media materi hidup bersih dan sehat dinyatakan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia tema 4 dengan materi hidup bersih dan sehat. Kemudian, jurnal yang selanjutnya yaitu dengan judul Model PBL, Problem Based Learning, berbasis media interaktif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar pada subtema lingkungan tempat tinggalku kelas 4 SD, Yanto Heni Dwi karakter dengan jurnal karakter, keterampilan berpikir. Hal ini 19% masuk dalam kategori cukup dan mendapatkan nilai di atas KKM yang telah ditetapkan, yaitu 70. Sedangkan 26 siswa yang lainnya masuk dalam kategori kurang. Dari hasil studi pendahuluan tentang keterampilan berpikir berpelukan bahwa masih terjadi kesenjangan yang cukup tinggi. Permasalahan tersebut menyangkut 13% kesenjangan kritis siswa juga 75%. Melihat kondisi seperti ini, maka dilakukan perbaikan dengan menerapkan model pembelajaran. Oleh karena itu, masalah yang terjadi yaitu keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, subtema lingkungan tempat tinggalku pada peserta didik kelas 4 penerapan model PBL berbantuan media interaktif dalam pembelajaran. Kemudian hasil penelitian dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan dengan kolaboratif bersama dengan guru kelas dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas 4 pada subtema lingkungan tempat tinggalku dengan menggunakan model PBL berbasis media interaktif di SD Negeri Dukuh 03 Salatiga tahun pelajaran 2017-2018. Berikut adalah kesimpulan dari hasil analisis melalui penerapan model pembelajaran problem based learning berbasis media interaktif dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Dukuh 03 yang ditandai dengan kenaikan nilai keterampilan berpikir kritis yang mengakibatkan berdasarkan hasil analisis jurnal sesuai dengan skop penelitian yang akan saya ambil, kehidupan manusia pada hakikatnya terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Masyarakat yang semula memiliki ruang lingkup hidup lokal kini telah berkembang ke dalam ruang lingkup kehidupan yang lebih luas atau global. Dinamika kehidupan global tersebut ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan terus mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Hal ini ditandai dengan
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital yang membuat ilmu pengetahuan terus berkembang. Holik Holik 2017, Jamun 2015, dan Dahadian 2017. Perkembangan teknologi berdampak terhadap segala aspek dalam kehidupan, tak terkecuali bidang pendidikan. Dewasa ini, dunia pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan penelitian yang dilakukan, maka hal tersebut pembelajaran berbasis literasi dan pendidikan karakter pada tingkat sekolah dasar khususnya pada kelas rendah di mana dengan seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia memerlukan para tenaga pendidik untuk mampu mengikuti arus globalisasi demi tercapainya tujuan pembelajaran dengan menggunakan media atau sarana prasarana yang dibutuhkan lebih menarik dan memotivasi siswa agar mampu memecahkan masalah dan berpikir kritis. Kemudian yang membedakan penelitian saya yang sebelumnya dengan penelitian yang akan saya ambil adalah bahwasanya pada penelitian sebelumnya saya masih terfokus dengan bagaimana penerapan atau pengimplementasian pendidikan karakter di sekolah dasar terutama pada kelas rendah, sedangkan untuk penelitian yang akan saya ambil adalah bagaimana cara mengimplementasikan pendidikan karakter terhadap siswa, yakni dengan melalui pengembangan media pembelajaran berbasis literasi dan pendidikan karakter siswa kelas 2 sekolah dasar dengan tema 5 lingkunganku bersih dan sehat. Demikian, presentasi dari analisis jurnal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.